Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Merika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menyambung pembahasan saya minggu lalu. Di sini saya akan membahas tentang membentuk atau cara membentuk citra dalam sebuah lembaga atau organisasi. Setiap perilaku atau tindakan yang kita buat akan dinilai oleh orang lain. Dan kemudian mereka akan memberikan persepsi terhadap kita. Oleh karena itu, sebuah kesalahan yang kita lakukan akan menjadi sebuah penilaian yang melekat pada diri kita selamanya. Karena sekali orang berpikir negatif pada kita, maka itu akan jadi cap buat kita, meski terkadang itu hanya sebuah kekeliruan atau kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk selalu menjaganya dan mempertahankan image kita sebaik mungkin. Karena kita tahu tadi bahwa resiko ketika kita sekali saja dinilai negatif oleh orang lain itu akan melekat dalam diri kita, dan tentunya untuk mengembalikan kepercayaan atau image tadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan melalui proses yang mungkin tidak mudah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mempertahankan dan menjaga image citra positif itu dalam sebuah lembaga maupun personal. Di sini acungannya adalah bagaimana kita bisa menjaga citra positif atau image yang baik dalam diri kita, maka harusnya begitu pula lah kita harus menjaga dan membangun citra positif dalam sebuah lembaga kita. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih, apa yang dimaksud dengan citra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah gambaran tentang sikap mental, ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi, yang pada akhirnya citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang akan ditunjukkan kepada siapapun. Seperti kepada masyarakat sekitar atau yang akan kita tunjukkan kepada publik. Baik itu publik internal maupun eksternal. Sehingga sedikit saja kesalahan, maka image itu akan selalu diingat oleh publiknya. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin atau PR yang baik, maka perlu bagi kita sebelum melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, kita harus berpikir dan harus didesain sedemikian rupa agar apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan tidak menimbulkan image atau mungkin citra yang negatif di tengah-tengah publik kita. Karena kenapa? Dari sebuah kesalahan itu, maka orang-orang di sekitar kita akan menganggap itu sebagai gambaran dari diri kita. Nah, istilah citra lahir dari 3 konsep, yaitu penilaian, anggapan, atau pendapat, dan juga gambaran dalam sesuatu. Jadi, penilaian yang diberikan oleh publik kadang dapat merusak nama baik sebuah lembaga atau perusahaan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan publik itu. Kenapa? Karena penilaian atau anggapan yang ditimbulkan oleh publik tadi itu adalah kesalahan dari kita atau kita sendiri yang membuat itu. Dari apa yang kita sampaikan atau apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah publik sehingga mereka memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap kita. Bahkan itu akan menjadi kesimpulan tentang gambaran diri kita, dan itu akan selalu melekat dalam pikiran orang-orang terhadap kita. Oleh karena itu, dalam hidup sehari-hari pun kita perlu memikirkan dulu tentang apa yang akan kita sampaikan, memperhatikan kondisi serta tata krama yang baik, agar kita tidak salah dalam menyampaikan atau bertindak di tengah-tengah publik. Sekali kita sudah dianggap memiliki image yang buruk, maka itu akan disampaikan orang-orang tersebut kepada orang lain, sehingga image tadi atau citra yang buruk tadi akan segera menyebar di tengah-tengah publik.
Sini dapat kita simpulkan bahwa citra itu artinya penilaian atau gambaran atas sebuah anggapan atau pendapat yang sudah disampaikan oleh publik atau orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih dalam sebuah universitas atau kampus, dalam sebuah kelas mungkin ya, atau dalam sebuah fakultas ada satu dua orang dosen yang mungkin jarang masuk, suka daring, dan apabila itu sering-sering terjadi, maka para mahasiswa akan bukan hanya mahasiswa, mungkin orang-orang di sekitar, orang tua dari cerita mahasiswa tadi, maka mereka akan menyimpulkan bahwa suatu atau kampus tersebut adalah dosen-dosennya itu pemalas. Semudah itu publik atau orang-orang di sekitar kampus itu akan menyimpulkan tentang citra positif atau citra negatif dari publik, dari kampus itu sendiri. Perlu diingat juga bahwa stimulus atau pendapat dari publik itu tidak selamanya menjadi negatif bagi lembaga, tapi bisa menjadi catatan baru dan saran untuk memperbaiki lembaganya menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, sebenarnya citra itu bisa dibenahi dan diperbaiki meskipun membutuhkan waktu atau rentang waktu yang cukup lama melalui proses yang cukup sulit. Nah, kita fokus kembali kepada topik awal. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja sih komponen-komponen dari citra atau image tadi. Sebelumnya, saya tegaskan kembali, yang perlu kita ingat adalah terbentuknya citra komponen pertamanya itu adalah realitas. Eh, artinya sesuatu yang sebenarnya atau tidak dibuat-buat. Dalam artian, harus sesuai dengan realita. Misal, kita dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang jujur, orang yang baik. Namun, pada realitanya atau di sisi lain, orang lain mengenal kita itu sebagai orang yang pembohong atau tidak baik. Maka, apabila kebohongan itu terbongkar atau kita diketahui oleh orang yang sisi A tadi adalah orang yang baik, sementara sisi B mengenal kita sebagai orang yang buruk. Apabila ini terbongkar, maka resikonya atau imbasnya itu sangat berisiko bagi kita. Misalnya kita tidak akan diberikan kepercayaan sama sekali lagi oleh orang-orang dimanapun itu. Nah, komponen yang kedua dari citra itu adalah sesuatu yang ideal. Misalnya kampus yang memiliki lulusan yang ideal. Ideal di sini maksudnya adalah dan dicontohkan dalam sebuah kampus, kampus tersebut mampu melahirkan lulusan-lulusan yang mampu bekerja di industri atau sekolah atau mungkin lembaga yang kinerjanya itu baik, memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka ideal sesuai dengan apa bidang mereka. Jadi, peran kampus adalah memperbaiki lulusan-lulusan sesuai dengan harapan dan keinginan dari industri yang akan menampung mereka, yaitu lulusan-lulusan yang mampu bekerja dengan baik di industri tersebut, mampu menyalurkan ilmu-ilmunya di dalam lingkungan pekerjaannya. Lalu komponen yang ketiga adalah harapan atau keinginan. Misalnya, dalam kampus untuk membentuk citra yang baik, maka kampus harus mampu memenuhi harapan-harapan, mulai dari harapan orang tua, masyarakat, maupun harapan dari mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Harapannya apa? Orang tua tentunya atau mahasiswa itu berharap setelah mereka lulus bisa bekerja di sebuah industri, lembaga, instansi yang mereka harapkan. Maka itu bisa diwujudkan dengan mereka tadi kuliah di kampus itu. Kampus itu telah membentuk mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa terbaik sehingga mampu mewujudkan harapan-harapan mereka. Nah, itu tadi pembahasan tentang komponen-komponen dari citra itu. Maka materi selanjutnya adalah aspek-aspek pembentukan citra. Nah, di sini ada 4 aspek pembentuk citra. Aspek yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan hasil pengamatan. Persepsi bisa muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan satu proses pemakaian, di mana artinya individu memberikan makna terhadap seseorang atau lembaga
lain berdasarkan pengalaman yang terjadi. Misalnya di sini itu adalah di mana seseorang itu membangun persepsi terhadap sebuah lembaga dari apa yang ia lihat, dari bagaimana lembaga tersebut uh, lembaga tersebut terjun ke lapangan. Dari situ maka tumbuh persepsi-persepsi atau muncul persepsi dari masyarakat tersebut terhadap lembaga itu. Yang kedua adalah wawasan pengetahuan, yaitu suatu hal yang kaitannya berhubungan dengan daya nalar seseorang. Artinya, pengetahuan atau wawasan dari masyarakat atau publik sebagai dari publik itu sangat menentukan tingkat persepsi publik terhadap kita. Dan aspek yang ketiga adalah motivasi. Artinya, citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Untuk motivasi untuk untuk menilai sesuatu, motivasi orang akan berbeda-beda. Misalnya, setiap orang akan berbeda-beda dalam memandang suatu benda. Mereka ada mungkin yang suka, ada mungkin yang tidak. Dan yang terakhir adalah aspek terbentuknya citra itu adalah adanya kecenderungan kehendak, kecenderungan kecenderungan bertindak, persepsi, atau berpikir. Jadi mau tidak mau, persepsi, motivasi, kondisi, dan sikap dari publik atau masyarakat yang memberi nilai itu merupakan bagian atau aspek-aspek pembentuk atau aspek-aspek penting dalam sebuah citra lembaga. Ketika kita sudah mendapatkan citra yang baik, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya dan mempertahankannya. Dan apabila kita masih mendapatkan citra yang negatif dari publik kita atau masyarakat sekitar, maka kita harus berupaya dalam memperbaikinya. Mungkin salah satu caranya yaitu dengan memperbaiki penampilan kita atau cara kita terhadap publik. Kemudian berkomunikasi sebaik mungkin dengan publik. Bangun komunikasi yang baik, memiliki etika, tata krama yang baik untuk menarik kembali empati dari masyarakat atau publik sekitar kita. Kemudian cara yang dapat kita lakukan adalah mempromosikan diri kita. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa mempromosikan diri kita kepada publik yaitu dengan menjaga image kita. Seperti ketika kita sudah memiliki citra yang baik, maka masyarakat atau publik itu sendiri yang akan mempromosikan diri kita kepada publik yang lain, sehingga dengan cepat informasi terhadap diri kita itu akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Semudah itu bagi kita untuk bisa mempromosikan diri kita untuk kepada publik demi mendapatkan citra yang positif dari mereka. Yang terakhir adalah menjaga reputasi yang sudah terbentuk. Selanjutnya, menurut Frank Chevalier, ada 6 jenis citra yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mirror image. Artinya adalah citra bayangan terhadap diri kita. Kita harus melihat diri kita dulu agar terjaga citra kita. Namanya saja mirror, artinya cermin. Kita bercermin apa yang masih kurang terhadap diri kita atau terhadap perusahaan kita itu harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita menunjukkannya kepada publik. Yang ketiga adalah citra yang diharapkan atau disebut juga dengan wish image. Artinya ada sesuatu yang kita harapkan berupa target yang tinggi. Jadi kita itu harus memiliki target yang tinggi agar sebuah lembaga itu terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu, sehingga terbentuk citra positif dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap lembaga kita. Yang keempat adalah corporate image, yaitu citra dari sebuah lembaga atau organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bagian dari lembaga itu harus diperbaiki, harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada satu unsur yang membuatnya atau yang akan membuat sebuah lembaga itu jatuh hanya karena satu kesalahan yang mungkin tersilap atau terabaikan. Yang kelima adalah citra majemuk. Dan yang terakhir itu adalah citra yang baik dan yang buruk. Pada kesimpulannya adalah pentingnya sebuah citra dalam perusahaan maupun lembaga dalam organisasi. Karena pembentukan citra diyakini sebagai sebuah konsep yang akan membuat kita atau lembaga kita diterima oleh semua kalangan.
dan manfaatnya bagi perusahaan adalah meningkatkan daya tarik produk atau jasa perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah penghematan biaya. Tentunya dong dengan kita memiliki citra positif, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dalam periklanan, yang mana kita ketahui bahwa biaya iklan itu sangat membutuhkan biaya yang mahal agar menghasilkan sebuah iklan yang baik, yang menceritakan atau menjelaskan tentang produk atau jasa yang kita miliki secara detail. Nah, mungkin sekian dari penyampaian Mungkin sekian dari penyampaian materi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.